Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Intan Suliciwing dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2021. Aku merupakan salah satu penerima manfaat beasiswa Ethos ID dari wilayah Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan sharing dengan kalian mengenai materi public speaking. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih itu public speaking, tujuan dari public speaking, dan bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan public speaking yang kita miliki. Berbicara mengenai public speaking, pasti teman-teman udah gak heran ataupun udah gak asing lagi dengan istilah berikut, di mana public speaking merupakan communication skill ataupun kemampuan berbicara seseorang di depan khalayak umum secara langsung dengan runtut dan jelas. Tetapi biasanya public speaking ini dalam artian sempitnya hanya diartikan sebagai ceramah ataupun pidato. Padahal dalam arti luasnya, public speaking adalah setiap proses penyampaian pendapat secara langsung di depan umum, contohnya seperti briefing, presentasi, memandu acara, bahkan berdiskusi di dalam suatu organisasi. Nah, public speaking ini biasanya berkaitan dengan 3V. Apa sih 3V? 3V tersebut adalah verbal, vokal, dan visual. Lalu kira-kira apa aja sih tujuan dari kita memiliki kemampuan public speaking? Nah, sebenarnya public speaking ini memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah menyampaikan informasi ataupun pendapat. Contohnya nih, kita sebagai mahasiswa yang aktif dalam forum ataupun organisasi pasti sering sekali dimintai suatu pendapat mengenai suatu hal. Nah, disitulah kita pasti memerlukan yang namanya kemampuan dalam berpublic speaking. Lalu yang berikutnya adalah menghibur. Seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan di zaman sekarang ini hampir semuanya memerlukan kemampuan dalam berpublic speaking. Mulai dari guru, dosen, penyiar radio, bahkan komedi ataupun pelawak. Bahkan di televisi pun sudah sering kita lihat banyak sekali suguhan-suguhan tontonan yang bertemakan komedi ataupun lawakan, yang tentunya dalam menyampaikan lawakan pasti seseorang tersebut harus memiliki kemampuan dalam berpublic speaking. Lalu yang ketiga adalah mempengaruhi. Nah, kenapa sih public speaking ini dapat memiliki tujuan yaitu mempengaruhi? Kita ambil nih contohnya, kita yang aktif di dalam organisasi, pasti kita memerlukan yang namanya sifat leadership. Dan untuk menunjang sifat leadership itu, kita harus memiliki kemampuan public speaking yang baik untuk mempengaruhi teman-teman kita, anggota-anggota kita, untuk sama-sama bisa bekerja sama mencapai visi dan misi tujuan di suatu forum tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kemampuan public speaking yang kita miliki? Yang pastinya yang pertama adalah mempraktekkan. Kita harus memperbanyak latihan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan public speaking yang kita miliki. Biasanya tips ini sering sekali digunakan para public speaker pemula. Biasanya mereka melatih kemampuan public speaking mereka yaitu dengan cara berbicara di depan cermin. Lalu yang berikutnya adalah memperbanyak jam terbang. Nah, biasanya kita agak takut nih ketika kita disuruh menjadi pembicara di suatu acara. Padahal dengan kita menerima ajakan tersebut, kita juga bisa melatih ataupun meningkatkan kemampuan public speaking yang kita miliki. Lalu yang berikutnya adalah pada saat kita melakukan public speaking, kita harus bisa memahami audiens sehingga apa yang kita sampaikan ini dapat tersampaikan ke audiens secara keseluruhan gitu. Jadi tidak setengah-setengah informasi yang dapat ditangkap oleh audiens. Lalu yang berikutnya adalah memperhatikan bahasa tubuh yang kita berikan pada saat berpublic speaking. Nah, pada saat kita berpublic speaking, diusahakan jangan terlalu memberikan gestur ataupun posisi tubuh yang berlebihan, karena hal itu dapat membuat audiens merasa bahwa si public speaker ini grogi ataupun tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Sehingga pada saat kita berpublic speaking, kita harus memiliki kemampuan ataupun kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri. Nah, biasanya kalau untuk aku sendiri, aku memiliki public figure ataupun role model dalam bidang public speaking. Kita bisa aja nih melihat ke dunia luar, kira-kira siapa sih seseorang yang mempunyai kemampuan public speaking yang bagus, dan
bisa belajar dari mereka gitu. Contohnya, misalnya kita suka terhadap Najwa Shihab. Nah, kita bisa nih belajar dari bagaimana cara Najwa Shihab dalam berpublic speaking, seperti itu. Dengan kita memiliki role model, kita biasanya akan lebih mudah belajar gitu. Kita dapat lebih mudah memahami, tetapi bukan menirukan secara persis ya, karena setiap orang sejatinya memiliki gaya public speakingnya masing-masing gitu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan informasi yang kurang tepat, karena sejatinya di sini kita sama-sama belajar. Baiklah, semoga bermanfaat. Dan satu pesan aku adalah kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.